Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hanggawangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video Q&A tentang konsep dasar dari Natural Language Processing, yang mana video ini akan menjadi jawaban dari tugas besar 1 saya dalam mata kuliah Natural Language Processing. Q&A konsep dasar Natural Language Processing yang dipresentasikan oleh saya, Andre Hanggawangsa. Pada soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP atau singkatan dari Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang melibatkan analisis teks untuk mengekstraksi sebuah wawasan atau pengetahuan yang lebih dalam. Yang kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Yang pertama ada segmentasi tuturan atau speech segmentation. Yang kedua ada penandaan kelas kata atau part of speech tagging. Yang ketiga ada pengawataksaan makna atau dalam bahasa Inggrisnya word sense disambiguation. Nomor 3 adalah sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Yang pertama ada aplikasi perangkat lunak jenis chatbot. Aplikasi ini membuat user seolah-olah bisa melakukan komunikasi dengan komputer. Contoh aplikasinya adalah SimSimi. Yang kedua adalah stemming atau lemmatization. Aplikasi jenis ini adalah aplikasi yang memotong kata dalam bahasa tertentu menjadi bentuk dasar pengenalan fungsi setiap kata dalam kalimat. Contohnya adalah search engine Google. Dan yang ketiga ada summarization atau ringkasan dari sebuah bacaan atau dokumen atau paragraf. Contohnya pada web aplikasi resumer.com. Yang keempat ada translation tools, jenis aplikasi yang menerjemahkan bahasa, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang memungkinkan komputer mampu memahami instruksi bahasa yang diinput oleh user. Next, yang keempat, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? NLTK dan Sastrawi berguna untuk memproses large dataset dengan cache folding, tokenizing, filtering, atau stop word removal, dan stemming pada data frame pandas. Yang kelima, apa tujuan cache folding? Cache folding ini bertujuan untuk menyeragamkan semua bentuk huruf menjadi lowercase atau membuat semua teks menjadi huruf kecil. Yang keenam, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing ini adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa lebih lanjut. Yang ketujuh, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word ini adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Yang nomor 8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Oke, yaitu ada 2, algoritma Nazif dan Andriani yang terdapat pada library Sastrawi yang berfungsi untuk proses stemming. Algoritma ini memiliki tahap-tahapan seperti ini. Ya, yang pertama, cari kata yang akan di stem dalam kamus kata dasar. Jika ditemukan maka diasumsikan kata adalah root word, maka algoritma berhenti. Selanjutnya, inflection suffix.
seperti lah, kah, ku, mu, atau nya dibuang. Jika berupa particles lah, kah, tah, ataupun, maka langkah ini akan diulangi lagi untuk menghapus possessive pronouns ku, mu, atau nya jika ada. Tahap C. Hapus derivation suffix seperti i, an, atau kan. Jika kata ditemukan di kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak, maka ke langkah C bagian A. C bagian A. Jika an telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut adalah K, maka K juga ikut dihapus. Jika kata tersebut ditemukan dalam kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan, maka lakukan langkah CB. Pada langkah CB, akhiran yang dihapus seperti i, an, atau kan dikembalikan dan lanjut ke langkah D. Langkah D, hapus derivation prefix. Jika pada langkah C ada suffix yang dihapus, maka pergi ke langkah DA. Jika tidak, pergi ke langkah B. Pada langkah DA, periksa tabel kombinasi awalan sampai akhiran yang tidak diizinkan. Jika ditemukan, maka algoritma berhenti. Jika tidak, pergi ke langkah DB. Langkah DB, for i sama dengan 1 sampai 3. Tentukan tipe awalan, kemudian hapus awalan. Jika root word belum juga ditemukan, lakukan langkah E. Jika sudah, maka algoritma berhenti. Note di sini, jika awalan kedua sama dengan awalan pertama, algoritma akan berhenti. Langkah E. Langkah E akan melakukan recoding. Langkah F, jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juga berhasil, maka kata awal diasumsikan sebagai root word. Proses selesai. Pertanyaan nomor 9. Apakah tujuan dari word embeddings? Tujuan dari word embeddings ialah untuk mengkonversikan kata-kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor yang merepresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Selanjutnya nomor 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Tujuan dari arsitektur skipgram adalah untuk memprediksi konteks atau output di sekitar current word input. Skipgram menggunakan sebuah kata untuk memprediksi kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata tersebut yang dibatasi oleh window. Sedangkan pada model Shibao, word to vec menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata target dan dibatasi dengan window untuk memprediksi kata-kata tersebut. Masing-masing kata yang digunakan sebagai input di encode ke dalam one hot vector. 11. Apa definisi dari back of word? Back of words atau BOW adalah suatu cara untuk merepresentasikan data teks di saat memodelkan suatu teks dengan algoritma machine learning. Back of words digunakan untuk menghitung seberapa sering muncul token tertentu. Nomor 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma FastTag. FastTag adalah library yang dikeluarkan oleh Facebook yang dapat digunakan untuk proses word embedding. Ada dua jenis model dari FastTag, yaitu cc.id 300.fact.gz dan cc.id.300.bin.gz. Di sini kan ada cc.id 300 fact dan di sini cc.id 300 bin. Yang membedakan mereka berdua adalah fact dan bin. Maka untuk bagian fact atau bin ini menunjukkan tipe model tersebut, di mana yang fact menunjukkan model tersebut hanyalah berupa text file yang berisi kamus
daftar vektor dari setiap kata. Di sini perlu membuat program sendiri untuk mengatasi OOV. OOV adalah singkatan dari out of vocabulary, di mana di sini artinya adalah di luar dari vocabulary. Sedangkan pada bin menunjukkan file tersebut adalah file binary siap pakai, dengan termasuk di dalamnya ada file fact.fact algoritma untuk mengatasi OOV, catatan hyperparameter untuk melatih ulang dan sebagainya. Sedangkan untuk algoritmanya, FastTag memakai algoritma yang sama seperti Word2Vec, yaitu skipgram dan Shibou. Apa yang dimaksudkan dengan n-gram? N-gram adalah potongan n karakter yang diambil dari suatu string atau teks atau kalimat. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Contoh dalam kalimat, Anto pergi dari rumah setelah dia sukses. Jika n sama dengan 2 yang mana disebut bigram, maka n-gramnya adalah Anto pergi dari rumah setelah dia sukses. Kita hitung n-gramnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-gram yang didapatkan adalah 6. Untuk rumus pencarian n-gram itu adalah X min buka kurung N min 1 tutup kurung. Biasanya n-gram diterapkan pada beberapa proses seperti spelling correction, word breaking, dan text summarization. Nomor 15, jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing adalah proses untuk mengurangi probabilitas dari hasil keluaran yang terobservasi, dan juga sekaligus meningkatkan atau menambah probabilitas hasil atau keluaran yang belum terobservasi. Nomor 16, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplacian smoothing adalah salah satu metode smoothing yang dapat diterapkan pada naive Bayesian classifier. Konsepnya sangat sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai positif yang kecil pada setiap nilai probabilitas kondisional yang ada sehingga terhindarnya nilai 0 pada model probabilitas. Apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Back-off menggunakan trigram jika fakta tersedia. Jika tidak, kita menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Back-off dilakukan ke n-gram orde lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram orde lebih tinggi. Agar model back-off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram orde lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-gram orde lebih rendah. Pendekatan back-off dengan diskon ini dinamakan Katz back-off. Sedangkan pada interpolasi harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Nomor 18, jelaskan mengapa Nizhny smoothing memiliki kinerja yang baik. Dikarenakan di sini Nizhny discounting memanfaatkan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram orde lebih rendah. Adapun versi Nizhny smoothing yang berkinerja terbaik dinamakan modified Nizhny smoothing yang diajukan oleh Chen dan Goodman. Pada pendekatan ini tidak digunakan diskon tunggal D, tetapi menggunakan 3 tingkatan diskon, yaitu D1, D2, dan D3+. Diskon D1 berlaku untuk n-gram dengan frekuensi 1,
dan di 2 untuk n-grams frekuensi 2 dan D3 plus untuk n-grams yang frekuensinya sama atau lebih dari 3. Corner mengaplikasikan teknik smoothing modifikasi ini untuk membangun suatu mesin prediksi kata. Nomor 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid backoff? Latar belakang munculnya metode stupid backoff berdasarkan teks dari web yang dapat digunakan untuk membangun model bahasa super besar. Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram sangat besar, 1 sampai dengan 5 grams. Dari semua deretan 5 kata yang hadir, setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih dari 13 juta tipe kata. Data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan disernate smoothing secara penuh. Branch DKK memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Algoritma bernama stupid backoff ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan backoff ke n-grams berorder lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tetap, buka kurung, tidak tergantung pada konteks, tutup kurung. Yang terakhir, apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing? Pemikiran dasar dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.